Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang vektor. Nah, materi tentang vektor ini banyak berkaitan dengan materi dari pelajaran lain, yaitu pelajaran fisika. Nah, pengantar yang akan kita bahas yang pertama adalah bahwa banyak besaran-besaran fisik seperti luas, panjang, massa, dan suhu dijelaskan secara lengkap setelah besaran kuantitas diberikan. Besaran seperti ini disebut sebagai skalar. Kemudian besaran fisik lainnya itu ditentukan besar dan arahnya. Misalnya adalah pergerakan angin. Contoh yang lain adalah gaya dan perpindahan. Nah, dalam pembahasan kita kali ini karena kita belajar dalam aljabar linear, maka kita akan fokus kepada teori dasar vektor dalam ruang dimensi 2 dan dimensi 3. Yang pertama adalah pengantar vektor geometris. Pada bagian ini, vektor dalam ruang dimensi 2 dan dimensi 3 akan diperkenalkan secara geometris. Operasi aritmetika pada vektor akan ditentukan dan beberapa properti atau sifat dasar dari operasi aritmetika akan ditetapkan. Definisi yang pertama, vektor didefinisikan sebagai besaran yang memiliki arah, contohnya kecepatan, gaya, dan pergeseran. Nah, dari vektor semua ini itu memiliki besar dan arah, walaupun untuk kecepatan arahnya hanya positif dan negatif. Vektor dikatakan berada di ruang dimensi n jika vektor tersebut mengandung n komponen. Jika vektor berada di ruang dimensi 2, maka dikatakan berada di bidang. Sedangkan jika vektor berada di dimensi 3, maka dikatakan berada di ruang. Secara geometris, di bidang dan di ruang, vektor merupakan segmen garis berarah yang memiliki titik awal, initial point, dan titik akhir atau terminal, yaitu terminal point. Vektor biasanya dinotasikan dengan huruf kecil tebal dan huruf kecil dengan ruas garis. Nah, di sini ada garis-garisnya cuma tidak kelihatan. Nah, contohnya di sini AB, kemudian ada vektor atau V di sini. Dari gambar di atas terlihat bahwa segmen garis berarah vektor seperti AKB dan A disebut sebagai titik awal dan sedangkan B disebut titik akhirnya atau titik terminalnya. Vektor posisi didefinisikan sebagai vektor yang memiliki titik awal O atau titik 0,0. Nah, contohnya di sini kita lihat ada vektor AKB, AKC, CKD, BKD, dan AKD. Dari gambar di atas terlihat bahwa segmen garis berarah vektor seperti AKB, AKC, dan AKD yang A disebut sebagai titik awalnya, sedangkan titik B, C, dan D disebut titik akhir atau titik terminal. Vektor yang mempunyai panjang dan arah yang sama seperti vektor disebut ekivalen. Jadi kalau dia mempunyai panjang dan arah yang sama, maka disebut vektor ekivalen. Nah, di sini vektor ekivalen dianggap sama meskipun vektor tersebut dapat ditempatkan di posisi yang berbeda jika V dan W ekivalen. Contohnya seperti ini. Nah, ini semuanya vektor ekivalen karena arah dan panjangnya sama. Kemudian definisi yang kedua, ini berhubungan dengan operasi penjumlahan dalam vektor. Jika U dan V adalah dua vektor sebarang berada di ruang yang sama, maka vektor U ditambah V adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Nah, kita tempatkan vektor V sedemikian rupa sehingga titik awal dari vektor P tersebut berhimpitan dengan titik akhir dari vektor U. Vektor U dan ditambah V diwakili oleh anak panah dari titik awal U hingga titik akhir V. Nah, kalau kita lihat gambarnya ada titik U, titik V. Nah, di mana di situ titik awal dari V berhimpitan dengan titik akhir dari U. Sehingga garis yang baru yang ditarik dari titik awal U menuju ke titik akhir V di situ adalah vektor U ditambah V. Nah, selain itu, bisa juga kita cari titik atau vektor V ditambah U. Di mana caranya sama dengan vektor U ditambah V, cuman bedanya adalah kali ini yang ditempatkan adalah vektor U ditempatkan di titik terminal dari V, sehingga nanti gambarnya akan seperti ini.
Kemudian ditarik lagi dari titik awal V hingga titik akhir U sehingga diperoleh V ditambah U. Kemudian jika kedua gambar tersebut digabungkan, maka jelas terlihat bahwa U ditambah V dan V tambah U itu berhimpitan seperti gambar ini. Sehingga nilai antara U ditambah V sama saja dengan V ditambah U. Kemudian, vektor dengan panjang 0 disebut vektor 0 dan dilambangkan dengan 0. Didefinisikan sebagai vektor V ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0 ditambah vektor V adalah vektor V itu sendiri. Atau bisa dikatakan sebagai identitas. Nah, karena di dalam vektor 0 tidak ada arah alami, sehingga disepakati bahwa arahnya kemana saja. Contohnya kan seperti ini. Kemudian untuk vektor negatif itu arahnya berbeda meskipun besarannya sama. Jadi besarannya sama tetapi arahnya dengan V itu berlawanan. Contohnya bisa kita lihat di gambar. Nah, ini vektor V-nya yang mengarah ke atas sedangkan minus P-nya mengarah ke bawah. Sehingga vektor V ditambah vektor minus P itu hasilnya nanti akan 0 karena jika vektor minus P ini kita pindahkan maka dia akan diambil dari titik V menuju titik terminalnya, nanti dari titik awal minus P ini kita simpan di titik terminal V, maka dia titik terminal dari minus P akan kembali di titik 0 sehingga V ditambah minus P sama dengan 0. Kemudian definisi yang ketiga ini untuk pengurangan vektor. Jika U dan V adalah dua vektor sebarang berada di ruang yang sama, V dari U didefinisikan sebagai U dikurang V sama dengan U ditambah minus V. Jadi sebenarnya operasinya adalah operasi penjumlahan. Untuk mendapatkan selisih U dan V tanpa menggambarkan minus V, posisikan U dan V sehingga titik awalnya sama. Vektor dari titik V ke titik akhir U adalah vektor U dikurang V. Misalnya seperti ini. Nah, jadi titik awalnya yang berimpitan. Sehingga nanti kita tarik garis baru dari titik terminal V menuju titik terminal U itu akan menghasilkan vektor U dikurang V pengurangannya. Nah, kalau kita menggunakan minus P, misalnya kita cari negatif P-nya, maka kita simpan negatif P tersebut, titik awalnya, ke titik terminal dari U. Sehingga kita tarik garis dari titik awal U ke titik terminal minus P, itu akan sama halnya dengan titik yang tadi, yang diambil dari titik terminal V menuju titik terminal U, jika kita melihat dari gambar ini. Kemudian, jika V adalah vektor bukan 0 dan K adalah sebuah bilangan real bukan 0 atau skalar, maka hasil kali K dan V itu didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang V dan arahnya sama dengan V. Jika K lebih besar 0, maka dia arahnya sama, dan jika K lebih kecil dari 0, maka arahnya akan berlawanan. Nah, kemudian K dikali V sama dengan 0 jika salah satu dari K atau V sama dengan 0. Nah, contohnya seperti ini. V, kemudian 2V, arahnya sama. Kemudian min 1/2V, arahnya berbeda. Nah, kemudian kita masuk ke dalam vektor dalam sistem koordinat. Nah, masalah yang melibatkan vektor seringkali kita dapat sederhanakan. Jadi disederhanakan dengan menggunakan sistem koordinat. Di sini dituliskan sistem koordinat persegi panjang, meskipun sebenarnya dia adalah sistem koordinat kartesius. Nah, di sini seperti gambar. Nah, ini kan sistem koordinat kartesius. Jadi vektor V itu dari titik awal 0,0 kemudian ke titik terminalnya adalah V1, V2. Itu disebut sebagai vektor V. Nah, di sini terlihat bahwa V diposisikan sedemikian rupa sehingga titik awalnya berada pada titik asal sistem koordinat tersebut. Koordinat V1 dan V2 dari titik V disebut komponen V dan dapat dituliskan sebagai V sama dengan V1, V2. Ini untuk dimensi 2. Nah, kemudian jika vektor ekivalen U dan V ditempatkan sedemikian sehingga titik awalnya jatuh di titik asal, maka jelas bahwa titik akhirnya harus bertepatan karena vektor yang memiliki panjang dan arah yang sama. Dengan demikian, vektor yang memiliki komponen yang sama. Sebaliknya, vektor dengan komponen yang sama adalah ekivalen
karena memiliki panjang dan area yang sama. Singkatnya, dua vektor U, U1, U2, dan V1 dan V2 ekivalen jika dan hanya jika U1 sama dengan V1, serta U2 sama dengan V2. Nah, operasi penjumlahan dan perkalian vektor dengan skalar mudah dilakukan dari segi komponen seperti gambar. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua buah vektor, yaitu vektor U dengan vektor V, di mana U itu adalah U1, U2, dan V adalah V1 dan V2. Nah, dengan cara tadi memindahkan salah satu dari vektor ini, itu akan diperoleh vektor U ditambah V, yaitu U1 tambah V1, U2 tambah V2. Jika U, U1, dan U2 dan K adalah sebuah skalar dengan menggunakan argumen geometrik dapat dituliskan menjadi KU sama dengan KU1 ditambah KU2. Sorry, di sini bukan tambah ya, tapi koma, KU1, KU2. Kemudian vektor dalam dimensi 3. Untuk vektor dalam dimensi 3 ini mirip dengan vektor dalam dimensi 2. Cuman bedanya adalah kalau dimensi 2 tadi hanya 2, sekarang kalau di dimensi 3 berarti dia ada 3 titik. Contoh gambarnya seperti ini. Dia akan menggunakan koordinat Cartesius X, Y, Z. Nah, di sini untuk menggambarkan koordinat Cartesius dalam dimensi 3, itu caranya ada beberapa macam. Salah satu diantaranya adalah kita gambar berdasarkan bidang dulu. Misalnya kita gambarkan yang bidang XY-nya dulu. Kita cari titik yang pada bidang XY, kemudian cari titik pada bidang XZ-nya, serta cari titik pada bidang YZ-nya. Yang kemudian dari titik-titik tersebut dihubungkan sehingga memperoleh titik P. Nah, contoh pada gambar di bawah ini, kita telah mencoba menggambarkan sebuah koordinat, yaitu 4, 5, dan 6. Nah, di sini kan, kita berarti titik X-nya itu berada di 4, titik Y-nya di 5, dan titik Z-nya di 6. Yang kemudian nanti titiknya akan bertemu di sini, di titik 4, 5, 6. Kemudian contoh yang lain adalah minus 3, 2 dengan minus 4. Minus 3 berarti X-nya minus 3, Y-nya 2, dan Z-nya adalah minus 4. Nanti gambarnya akan berada di sana, di sini, di belakang. Kemudian sistem koordinat Cartesius dalam ruang dimensi 3 terbagi dalam dua kategori, yaitu menggunakan sistem tangan kiri dan sistem tangan kanan. Sistem tangan kanan sifatnya ditunjukkan oleh sekrup biasa yang ke arah positif. Pada sumbu Z akan bergerak maju jika sumbu X positifnya diputar 90 derajat menuju sumbu Y positif. Gambarnya akan seperti ini. Jadi dia berputar dari arah X ke Y. Kemudian sistem tangan kiri itu sekrupnya terbalik atau bergerak mundur. Nanti gambarnya akan seperti ini. Dari X ke Y negatif. Nah, di dalam pembelajaran biasanya yang paling banyak digunakan adalah sistem tangan kanan. Contoh soalnya, diketahui U 1, minus 2 dan V 7,6, maka U tambah V sama dengan 1 tambah 7, min 2 tambah 6 itu menghasilkan 8,4. Serta skalar 4 dikalikan dengan vektor U menghasilkan 4 kali 1,4,2 diperoleh 4, minus 8. Serta contoh yang kedua, ini untuk dimensi 3. Nah, terkadang vektor diposisikan sedemikian rupa sehingga titik awalnya bukan di tempat asal. Nah, jika vektor P1, P2 memiliki titik awal P1, X1, Y1, Z1, dan titik akhir P2 itu X2, Y2, Z2, lalu P1, P2 itu diperoleh dengan memperkurangkan nilai dari X2 dikurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Artinya, komponen tersebut diperoleh dengan mengurangkan koordinat titik awal dari koordinat titik terminal. Ini dapat dilihat dari gambar. Ini kan ada titik P1 dengan titik P2, kemudian arah dari P1 ke P2 itu diperoleh dengan memperkurangkan nilai dari P2 ini ke P1. Nah,
Solusi dari banyak permasalahan tersebut biasanya dapat disederhanakan dengan menggunakan translasi sumbu koordinat untuk mendapatkan sumbu baru yang sejajar dengan sumbu aslinya. Nah, seperti dua gambar ini, ada titik KL, kemudian ada titik X aksen, Y aksen untuk sumbu barunya. Pada gambar di atas, ditranslasikan sumbu X dengan sistem koordinat untuk mendapatkan sistem koordinat X aksen, Y aksen yang asalnya O aksen berada pada titik XY yang sama dengan KL. Jadi dia KL, titik O aksennya itu adalah titik XY KL. Titik P dalam dimensi 2 memiliki koordinat baru yaitu X aksen, Y aksen. Untuk melihat bagaimana keduanya terkait, pertimbangkan vektor O aksen P dalam sistem XY titik awalnya berada pada K, L dan titik terminalnya di X, Y. Nah, O aksen P itu sama dengan X kurang K, Y kurang L dalam sistem X aksen Y aksen titik awalnya adalah 0,0 dan titik terminalnya adalah X aksen, Y aksen. Jadi O aksen P sama dengan X aksen Y aksen, maka X aksennya itu sama dengan X kurang K dan Y aksennya sama dengan Y kurang L. Sebagai contoh, misalnya di sini kita bisa lihat ada soal koordinat KL-nya adalah 4,1. Yang ingin dicari adalah X aksen Y aksennya jika diketahui XY-nya adalah 2,0 serta koordinat XY-nya jika diketahui X aksen Y aksennya adalah min 1,5. Nah, untuk bagian A di sini karena yang ditanyakan adalah X aksen Y aksen, maka diambil rumus X kurang K dengan Y dikurang L. Sehingga nanti di situ diperoleh nilai translasinya adalah X kurang 4, Y kurang 1. Setelah memasukkan nilai P, maka 2 kurang 4 sama dengan minus 2, dan 0 kurang 1 sama dengan minus 1. Sedangkan untuk bagian B itu modelnya dibalik. Kalau tadi X aksen sama dengan X kurang 4, maka kali ini X-nya sama dengan X aksen tambah 4, dan Y sama dengan Y aksen tambah 1. Sehingga diperoleh koordinatnya adalah nilai seperti di bawah. 1 tambah 4 sama dengan 3, dan Y sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6.